Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Sukmadiarti psikolog ingin sharing tentang tema kesehatan mental. Di mana di sini saya mengangkat tema tentang letting go, berlatih melepaskan kemelekatan atas apapun itu. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan ini pastinya ada saja problematika yang kita temui, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam interaksi sosial kita dengan pasangan, dengan anak, ataupun dengan rekan kerja di mana kita berada. Tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini pasti akan terus ada. Teman-teman bisa sharing di sini apa saja tantangan-tantangan yang teman-teman temui dalam menjalin kehidupan baik di pekerjaan, di keluarga, maupun dalam interaksi sosialnya. Nah, ada kalanya tantangan-tantangan yang kita temui tersebut tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan. Inilah yang sering disebut oleh banyak orang sebagai masalah. Masalah adalah kesenjangan antara apa yang kita harapkan dengan kenyataan yang saat ini kita hadapi. Contohnya, kita ingin pekerjaan kita selesai tepat pada waktunya. Namun kenyataannya ya pekerjaan kita masih menumpuk dan belum selesai juga, sudah mendekati waktunya. Akhirnya kondisi tersebut menjadi masalah buat kita karena menimbulkan efek rasa takut, rasa khawatir, bisa nggak ya saya menyelesaikan tugas tersebut tepat pada waktunya. Begitupun dalam hal interaksi sosial, kita punya harapan kita diterima, kita dihargai, kita diapresiasi. Tapi ternyata kenyataannya orang-orang di sekitar kita mungkin ada yang menyalahkan kita, ada yang memojokkan kita, atau ada yang memfitnah kita di lingkungan di mana kita berada. Dan kondisi tersebut tentu menjadi masalah dan membuat perasaan kita menjadi kesel, kecewa, ataupun marah. Ya. Nah, tentu saja kita perlu ya berlatih untuk mengelola emosi kita agar meski masalah itu ada, tapi kita tetap bisa baik-baik saja. Karena kita tetap harus bisa menjalankan peran-peran yang ada baik di pekerjaan, keluarga, ataupun masyarakat. Nah, di sini temanya adalah tentang letting go. Jadi bagaimana ketika ada masalah, kita tidak melekat pada masalah tersebut. Karena namanya kehidupan itu kita diuji tidak hanya dengan keburukan, tapi juga kebaikan juga menjadi ujian. Maka dari itu teman-teman sekalian tidak melekat dengan kebaikan-kebaikan yang kita peroleh, juga tidak melekat pada keburukan-keburukan ataupun permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Biasa aja gitu, menyikapi kebaikan biasa aja, menyikapi adanya keburukan juga biasa aja, tidak melekat. Nah, ini yang disebut dengan letting go atau sikap kepasrahan. Di mana sikap pasrah itu artinya kita menerima apapun kondisi yang ada saat ini. Meski mungkin kondisinya tidak baik-baik saja, meski kondisinya belum seperti harapan kita, tapi kita berlatih untuk bisa menerimanya. Maka orang-orang yang berpasrah diri itu sudah dalam titik nol, titik di mana dia tidak mengharap pada siapapun, baik pada dirinya, pada orang lain, atau pada sekelilingnya, tapi sudah berharap pada Tuhan saja, sudah pada Allah saja. Apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah inginkan terjadi dalam dirinya, it's okay. Dia sudah bisa menerima dan memasrahkan segala hasil yang terbaik pada Allah. Nah, di sini disampaikan ya, saya ambil dari buku yang berjudul Life Lesson dari bukunya Chicken Shop ya, salah satu chicken shop tentang life lesson, di mana di sini pelajaran hidup yang disampaikan adalah menerima apa yang ada. Ya, ada sebuah quote yang disampaikan oleh Sondra Rai, di mana disampaikan berserah diri adalah melepaskan kontrol tanpa kehilangan kekuatan. Jadi kalau bersikap pasrah itu bukan berarti kita tidak berbuat ya teman-teman. Kita tetap berikhtiar, kita tetap melakukan peran-peran kita. Tapi sikap pasrah artinya apapun hasilnya nanti, kita tidak melekat pada hasilnya. Boleh kita punya harapan nanti hasilnya sesuai keinginan kita.
tapi tidak melekat gitu loh. Karena hasil itu wilayahnya Tuhan. Bisa jadi sesuai harapan kita itu bagus, tapi bisa jadi harapan kita itu belum tentu bagus gitu loh. Jadi sikap pasrah itu membuat kita berserah penuh pada ketetapan Tuhan apapun nanti hasilnya. Jadi ada kelapangan di hati kita karena tugas kita memang hanya berikhtiar, sedangkan hasil adalah menjadi wilayahnya Allah. Ya, kemudian disampaikan pula di sini bahwa bersikap menerima apa yang ada di sini adalah benar-benar melepaskan pengharapan tentang apa hasilnya nanti. Jadi apa hasilnya nanti dari yang kita usahakan itu sudah kita lepaskan. Ya, jadi fokus kita bukan pada hasil, karena kalau fokus kita pada hasil, nanti kalau saya kerjakan ini berhasil nggak ya, nanti kalau saya begini disukai nggak ya, nanti kalau begini gimana ya, gitu ya. Jadi fokusnya bukan ke hasilnya, tapi fokus kita itu pada apa yang bisa kita lakukan. Jadi fokus pada yang dalam kendali diri kita saja, yaitu tugas-tugas kita. Nah, itu sebabnya teman-teman sekalian, kita perlu tahu mana yang menjadi wilayah kita, mana yang menjadi wilayah Allah ataupun Tuhan. Jadi tidak perlu mengusik-musik ke area yang menjadi wilayah Allah, itu dipasrahkan. Adapun yang menjadi wilayahnya kita, yaitu ikhtiar kita, pola pikir kita, perasaan kita, tindakan kita, itulah yang perlu untuk kita maksimalkan. Kira-kira teman-teman sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan letting go atau sikap pasrah ini? Kita boleh sharing ya sore ini, diskusi tentang sikap kepasrahan. Ya. Waalaikumsalam Uni Irna. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan tentang sikap pasrah ini, kita bisa diskusi di sore yang berbahagia ini. Ya, jadi kalau kita bisa pasrah, itu kita bisa menjadi pribadi yang optimis, menjadi pribadi yang berani dalam bertindak. Wajar sih kalau misalnya kita ragu gitu ya, mau mengambil keputusan, mau mengambil tindakan, kita merasa ragu. Tapi ketika kita pasrahkan keraguan kita itu pada Allah, maka yang terjadi hati kita tenang. Ya kan? Karena kita ragu itu kan biasanya karena kita mengkhawatirkan apa yang ada di masa depan. Kita khawatir penilaian orang lain, kita khawatir kalau masalah itu terulang lagi, kita khawatir kalau gagal, kita khawatir kalau misalnya ditertawakan, ya kan, kita khawatir kalau masalahnya datang lagi dan lagi, kalau ternyata tidak terjadi perubahan, sementara kita sudah menghabiskan waktu misalnya. Maka untuk melepaskan kekhawatiran itu ya cukup dipasrahkan pada kehendaknya Allah dan jalani saja, fokus menjalani saja apa yang ada pada saat ini, yaitu tindakan-tindakan kita. Nah, teman-teman sekalian, untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang pasrah, kita perlu terus berlatih karena untuk membentuk pola pikir pasrah ini tentu butuh latihan terus-menerus dan seringkali kita dihadapkan pada ujian-ujian gitu ya. Ujian-ujian kehidupan yang tidak mudah gitu, tapi sadari bahwa ujian kehidupan itu yang mendorong kita untuk mau belajar, mau bertumbuh. Maka kalau dihadapkan pada suatu kondisi, katakanlah itu masalah, jangan dilawan, jangan ditekan, jangan lari, tapi diterima. Ya, jadi rumus pasrah itu kan kita menerima masalahnya, tidak dilawan, tidak ditekan, tidak lari dari masalah. Karena teman-teman paham ya, semakin kita lari dari masalah, semakin masalah itu kita lawan, semakin masalah itu kita tekan, justru masalahnya semakin besar. Jadi akui saja, terima saja keberadaan dan kehadiran masalah itu, karena masalah sesungguhnya membawa anugerah. Nah, tanamkan itu dalam pikiran kita sehingga kita nggak khawatir dengan hadirnya masalah karena sudah punya kuncinya. Kuncinya itu tadi kepasrahan. Uni Irna bertanya, Bunda, apakah pasrah ini nantinya bisa membuat kita menjadi pribadi yang putus asa? Ya, jadi pasrah yang dimaksud di sini bukan menyerah, teman-teman, ya. Jadi pasrah dan menyerah itu beda. Pasrah itu adalah kondisi batin jiwa
Sedangkan menyerah itu kondisi fisik, tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan upaya sama sekali. Udah putus asa, sudah menyerah, stop, ya. Sedangkan kondisi batin yang disebut pasrah atau letting go itu justru menghadirkan keberanian, menghadirkan kepercayaan diri, menghadirkan kekuatan yang powerful, ya, karena kita sudah tidak lagi bergantung pada diri sendiri, tidak bergantung pada usaha, juga tidak bergantung pada orang lain, tetapi bergantungnya, orang pasrah itu bergantungnya sudah kepada Allah, sehingga justru bukan putus asa, tapi justru sangat yakin akan kuasa Allah yang mampu mengubah keadaannya yang tidak baik-baik saja menjadi lebih baik. Nah, karena kalau kita bergantung pada diri kita, itulah yang membuat kita menjadi putus asa. Tapi sikap pasrah justru kita tidak lagi bergantung pada diri sendiri, tapi sudah bergantung pada Allah yang Maha Kuat, sehingga justru menjadi optimis, justru menjadi kuat, justru menjadi berani untuk menghadapi kenyataan. Seperti itu Bunda Uni, ya. Jadi sikap pasrah justru sering menghadirkan keajaiban, menghadirkan pertolongan, menghadirkan banyak kemudahan dalam urusan kita. Kenapa? Karena orang yang sudah dalam titik pasrah ini udah nggak ngotot, sudah nggak maksa, tapi sudah benar-benar legowo dengan segala kondisi yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Jadi dia lapang hatinya. Ya, jadi kalau orang yang lapang hatinya tentu mudah untuk diisi dengan berbagai kebaikan dan bahkan mudah untuk juga dia melakukan banyak kebaikan. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami teman-teman sekalian, bahwa kepasrahan bukan mendorong kita jadi putus asa, tapi justru kepasrahan membantu kita untuk menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Di sini saya tambahkan ya sebagai penutup, kalau tidak ada pertanyaan, sebuah doa serenity prayer, ya, doa kepasrahan, yang mana bunyinya atau teman-teman nanti juga bisa baca dan praktekkan. Ya Allah atau Tuhan, berikanlah aku ketentraman untuk menerima segala sesuatu yang tak dapat kuubah, keberanian untuk mengubah segala sesuatu yang dapat kuubah, dan kearifan untuk mengetahui perbedaan keduanya. Jadi terapkan doa itu sesering mungkin, doa kepasrahan, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku ketentraman, ketenangan hati untuk bisa menerima segala sesuatu yang sudah terjadi. Yang tidak dapat diubah itu artinya segala sesuatu yang sudah terjadi, masalah yang ada di hadapan saat ini, yang gak bisa kuubah, izinkan bantulah aku ya Allah untuk bisa menerimanya. Kemudian berikanlah pula ya Allah keberanian kepadaku untuk bisa mengubah apa yang bisa kuubah, yaitu pikiranku, pola pikirku, perasaanku, emosiku yang tadinya marah menjadi tenang, dan juga tindakanku yang penuh cinta, penuh kasih sayang, tidak membalas dendam, kan kira-kira begitu ya. Nah, jadi fokus untuk bisa menerima yang sudah terjadi dan berani menghadapi kenyataan, mengubah apa-apa yang bisa kita ubah. Bu Tita, betul Bun, saya berusaha ikhlas tapi rasa kecewa itu terus menghantui saya. Gimana Bun? Ya, saya harus ke psikolog atau psikiater ya Bun? Ya, teman-teman bisa untuk mendapatkan bantuan profesional kalau secara mandiri belum bisa mengatasi ataupun melepaskan rasa kecewa ataupun emosi negatif yang dirasakan. Bisa ke psikolog terdekat ataupun layanan profesional lainnya, atau juga bisa secara online dengan saya lewat Zoom. Ya, jadi bantuan profesional tentu mempercepat proses pemulihan jiwa. Namun bila teman-teman masih belum memadai kemampuannya untuk bisa ke layanan profesional, teman-teman bisa melakukan praktek pemaafan. Ya, jadi praktek pemaafan itu membantu kita untuk melepaskan rasa kecewa di hati kita. Jadi memaafkan itu tidak harus menunggu orangnya minta maaf.
Tapi memaafkan itu bisa kita lakukan kapan saja. Apalagi ketika kita tahu kondisi kita nggak baik-baik saja nih, memendam semua kekecewaan ini. Justru malah membuat kita menderita, overthinking, muncul psikosomatis, dan lain-lain. Maka sadari bahwa yang bisa memulihkan kondisi kita adalah diri kita sendiri. Nah, maka dengan kesadaran itu kita pun terdorong untuk bisa menerima rasa kecewa di hati dan memaafkan orang yang membuat hati kita kecewa. Ya, Bu Tita bilang pengen rasanya cerita, tapi saya tidak sanggup jika cerita ke orang tua karena nggak tega membebani pikiran orang tua. Iya, betul banget Bu Tita ya. Jadi kadangkala kita khawatir ya menceritakan kondisi kita kepada orang tua, takut membebani mereka. Maka itu sebabnya kita perlu untuk bisa mempunyai keterampilan self healing ya. Tadi salah satunya dengan melakukan pemaafan kepada orang tersebut. Ya Allah, saya ikhlas menerima rasa kecewa di hati ini atas apa yang terjadi. Ya Allah, saya maafkan orang tersebut yang sudah membuat hati saya kecewa. Ya Allah, saya pasrahkan keberanian dan kekuatan saya untuk bisa bangkit dari keadaan ini. Karena hanya Engkau ya Allah yang mampu mengubah keadaan saya menjadi lebih baik. Nah, jadi benar-benar dipasrahkan kepada Allah saja, Bu Tita dan teman-teman semuanya, agar dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, kita tidak merasa sendiri. Ya, kitalah yang paling tahu kondisi kita, dengarkan isi hati kita. Kalau kita lagi nggak baik-baik saja, izinkan rasa kecewa itu hadir, diterima kehadirannya, dan dimaafkan orangnya, maafkan juga diri kita sendiri, karena kita udah memendam rasa kecewa itu berlarut-larut. Siapa sih yang terzolimi ketika kita memendam kekecewaan itu berlarut-larut? Tentu saja diri kita sendiri. Maka dengan kita berdamai, memasrahkan segala sesuatunya pada rencana terbaik dari Allah, insya Allah kita bisa melewati semuanya dengan penuh hikmah. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia. Semua sakit-sakit yang kita rasakan baik di fisik maupun di jiwa sesungguhnya itu adalah obat gitu ya, obat yang diberikan Allah untuk mengangkat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kalau dikasih obat baik itu lewat rasa sakit gimana? Tentu kita senang ya karena Allah kasih kita obat. Meskipun rasanya saat ini sakit, tapi kita tahu Allah lagi kasih obat, maka kita terima obatnya, terima rasa sakitnya. Nah, insya Allah ketika kita menerima, hati kita jadi lebih lapang, permasalahannya jadi bisa lebih mudah terselesaikan dan kita bisa bangkit lagi, move on gitu loh, untuk menjadi versi terbaik diri kita yang lebih baik, tentu saja dengan pertolongan dan bimbingan dari Allah. Begitu ya teman-teman sekalian, sharing pada kali ini tentang letting go atau sikap pasrah. Insya Allah membuat kita menjadi pribadi yang lebih tenang, menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Allah, dan menjadi pribadi yang bisa lebih banyak lagi memberi kontribusi dan manfaat bagi banyak orang lewat masalah-masalah kita yang sudah selesai. Jadi ketika kita sudah selesai dengan masalah kita, maka kita bisa hadir membantu banyak orang di sekitar kita untuk juga bisa berdamai dan selesai dengan masalahnya. Karena setiap masalah pasti punya tujuan untuk membuat kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.